Pak Ganjar, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Kenapa saya angkat telepon Pak Ganjar di tengah-tengah saya pengajian? Akan saya tunjukkan kepada jamaah bahwa memang harus ada sinergi antara ulama dengan umaro. Di musim kayak gini, kita harus manut dengan pemerintah. Di musim seperti ini, kita harus manut dengan pendapat ahli. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena hari ini di medsos itu orang semuanya mampu untuk berpendapat. Saya menghormati Mas Ganjar menghormati saya, jatuhnya adalah mahabbah, rasa cinta. Maka kemudian tadi mengingatkan ketika ada salah. Saya menganggap Pak Ganjar ini pemimpin yang kemudian menjadi teman. Lah, teman tentunya mayadulluka alal khairi, yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Maka begitu beliau telepon saya, Gus Miftah ini masih pandemi, tolong direm dulu. Ya saya manut. Demikian juga ketika saya punya kerentek, saya sampaikan kepada Pak Ganjar, termasuk kepada Presiden Jokowi. 2 minggu yang lalu nama saya menjadi trending topik kedua di Twitter. Di bawahnya Mbak Wulan Guritno. Wulan Guritno trending topik nomor 1 karena kasus perceraiannya. Gus Miftah trending topik nomor 2 karena pengen menikahi Mbak Wulan Guritno. Bukan itu. Saat itu kemudian saya trending nomor 2, kenapa Pak Ganjar? Karena saat itu saya memberikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, terhadap perpres legalitas miras. Tapi tentunya kemudian kita sampaikan dengan cara yang baik. Karena model saya ini orangnya seneng guyon. Waktu itu saya bilang, Pak Presiden mohon ditinjau ulang. Kebetulan saat itu saya ditelepon sama Pak Kiai Said Agil Sirot. Saya mohon ditinjau ulang. Minuman keras yang boleh dikonsumsi dan halal cuma 1 Pak Presiden, apa? Es batu. Walaupun kemudian tujuannya baik, maka ketika konferensi pers di PBNU bersama Kiai Said saya sampaikan, ini tujuan Presiden bagus untuk nambah devisa, tetapi dengan cara yang menurut kita kurang bagus. Maka saya sampaikan, kalau tujuanmu belum berhasil, rubah caranya, tapi jangan rubah tujuannya. Nah, tadi Gus Miftah sih nggak ada larang gue loh Pak Imam. Maka posisi kita dengan pemerintah, ketika kemudian terjadi seperti ini jelas bahwa perintah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perintah taat kepada pemerintah itu nomor 3. Setelah taat kepada Allah, kepada Rasul, baru kemudian kepada pemimpin. Artinya apa? Taat kita kepada pemimpin itu dilandasi karena ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka begitu pemimpin-pemimpin ini ada salah, kewajiban kita adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saya mencatat beberapa hadis yang kemudian bisa kita jadikan dalil bagaimana kemudian kita harus memahami posisi pemerintah. Yang pertama, dikatakan la ta'ata fi maksiatin, innamat ta'ah fil ma'ruf. Kita tidak boleh taat kepada pemerintah ketika ada kemaksiatan, tetapi ketaatan itu adalah kepada kebaikan. Maka posisinya kemudian adalah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah menempatkan diri sebagai orang-orang yang moderat. Maka ayatnya kemudian dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Saya pengen anak-anak SMK memahami konsep wasatiyah, konsep moderat. Kalau kemudian bahasa Pak Sigit di presisi itu adalah moderasi. Jadi istilah deradikalisasi Mas Ganjar di kepolisian hari ini diganti dengan istilah moderasi dengan bahasa yang lebih halus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Umat yang tengah-tengah. Dan luar biasanya ayat ini terletak tepat di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Adik-adikku di SMK, Anda pahami kalimat ini, ummatan wasaton, umat yang moderat. Posisinya adalah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah hadir di Indonesia dalam hal ini mohon maaf melalui Nahdlatul Ulama itu dengan 2 agen dan 2 agenda, 2 misi. Misi pertama adalah misi keagamaan, kemudian misi kedua adalah misi kebangsaan. Misi keagamaan mensiarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Kemudian misi kebangsaan adalah menjaga kesatuan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam sejarah Ahlussunnah nggak ada Mas Ganjar itu melawan pemerintah atau menjatuhkan pemerintah yang sah. Saya ulangi, dalam politik Ahlussunnah nggak ada istilah melawan dengan pemerintah yang sah, apalagi menjatuhkannya. Posisinya di mana? Ummatan wasaton. Apa yang kita lakukan? Pemerintah benar kita dukung, pemerintah salah kita kritik,
tentunya mengkritik dengan cara yang baik. Hari ini banyak orang kemudian pengen mau mengingatkan pemerintah tapi dengan cara yang kurang baik. Yang ada kemudian apa? Hari ini kalau orang itu senang dengan pemerintah, buruk sekalipun dianggap baik, tapi orang yang benci dengan pemerintah, baik sekalipun tetap dianggap buruk. Contoh, COVID datang, minta vaksin. Vaksin datang, minta sertifikasi halal. Sertifikasi dari MUI datang, minta presiden duluan. Presiden mau, minta di live. Begitu di live katanya diedit. Jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan vaksin yang diberikan kepada rakyat. Maka saya bilang, cangkemmu lo dul itu. Golek salah pemerintah tok. Tapi lucunya begitu ada bantuan baksos tentang vaksin, antri dhisik dhewe gitu. Nggak manut dengan kebijakan pemerintah, ada bantuan melayu dhisik dhewe. Tapi memang aneh Mas Ganjar, orang Indonesia itu aneh. Ada bansos untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Ada bansos untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul Pak Ganjar di Jawa Tengah, tolong dibuat bansos untuk orang gila. Pertanyaannya adalah banyak enggak yang ngaku gila? Maka disinilah kemudian anak-anakku di SMK tolong pahami konsep kebangsaan yang benar. Hari ini saya sampaikan ada 4 peta saya yang menggambarkan pola keberagamaan dan pola kebangsaan di Indonesia. Di Indonesia. Karena saya memang komitmen betul dengan pandangan-pandangan kebangsaan. Karena sebelum berangkat haji, Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair video call kepada saya, beliau berwasiat 2 hal. Miftah, ngajimu di klub malam, di tempat anak-anak seperti itu tolong dilanjutkan. Yang kedua, konten ngajimu tolong diperbanyak kebangsaan. Ini beliau telepon saya 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka hari ini saya mencatat petanya seperti ini Mas Ganjar dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pola beragamanya, amaliyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi pandangan bernegaranya adalah Pancasila. Sekali lagi saya ulangi, amaliyahnya Ahlus Sunnah, tapi pandangan politiknya adalah Pancasila. Bernegaranya adalah Pancasila. Yang pertama. Yang kedua, pola beragamanya Ahlus Sunnah, tetapi pandangan bernegaranya khilafah. Dan ini yang paling menipu. Kenapa? Karena amaliyahnya sama dengan kita, Pak. Amaliyahnya podo, tetapi pandangan politiknya berbeda. Kita Pancasila, kelompok ini khilafah. Dan ini ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pola beragamanya Wahabi, tetapi pandangan bernegaranya Pancasila. Dan orang-orang seperti ini jangan kita musuhi. Kalau kemudian kita berbeda soal amaliyah, dibolehkan kok. Kita berbeda amaliyah dengan orang Wahabi, boleh. Orang Wahabi beda dengan kita, boleh. Yang nggak boleh itu saling menjelekkan. Maka semalam saya pengajian orasi kebangsaan. Saya punya acara Pak Ganjar namanya orasi, obrolan realita dan masalah hati. Ini saya sampaikan di kafe-kafe. Konsepnya ada kafe buka, saya nggak ngaji, saya datang saja dengan protokol kesehatan, dengan terbatas, saya sampaikan soal kebangsaan. Saya sampaikan di Indonesia hari ini, kemudian ketika berbeda dianggap musuh. Tolong Anda orang Ahlus Sunnah jangan memusuhi orang Wahabi. Toh pandangan politik mereka masih Pancasila. Dan kita diperbolehkan untuk itu. Yang keempat, pahamnya Wahabi, beragamanya Wahabi, dan pandangan bernegaranya adalah khilafah. Kalau ini gampang banget untuk ditandai. Lah, sebenarnya yang paling ideal tinggal di Indonesia siapa? Ahlus Sunnah dan dia Pancasila. Dan yang paling menipu adalah nomor 2, Ahlus Sunnah tetapi pandangan politiknya adalah khilafah. Maka saya tekankan, ketika acara terakhir saya dengan Pak Ganjar, kebetulan Pak Ganjar waktu itu nggak bisa hadir, nggak bisa rawuh karena ada Mbak Puan menerima Dr. Honoris Causa. Saya kaget, ada seorang guru di Kudus yang mengatakan apa? Indonesia itu kalau mau baik menjadi negara-negara seperti Arab Saudi yang menganut paham khilafah. Saya tanya sama dia, Bapak ASN? Iya. Bajunya seragamnya ASN. Waktu itu yang hadir ada Bu ya? ASN. Debat sama saya di atas panggung Pak. Anda ASN? Iya. Dari mana Anda punya data kalau Arab Saudi itu khilafah? Di sana kan dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bilang, Mas, dolanmu kurang adoh. Turumu kurang bengi. Kopimu kurang pahit. Gitu. Kenapa? Arab Saudi itu bukan negara khilafah, tapi negara al-mamlakah.
kerajaan yang konsepnya beda dengan khilafah. Maka kemudian saat itu Mas Ganjar, saya ngelus dodone istri saya, ya Allah, ASN masih ada yang berpaham khilafah. Maka hari ini saya sampaikan di depan Pak Gubernur, kalau ada ASN di Jawa Tengah, boh itu guru atau yang lainnya, dia berpandangan khilafah, saya sarankan kepada Pak Gubernur, ganti, copot, pecat. Kenapa? Karena itu gak sesuai dengan Pancasila. Maka adik-adik kemudian pahami, di musim pandemi seperti ini, orang takut mati itu menjadi tinggi. Makanya gara-gara takut mati, orang kemudian sadar untuk beragama. Jangan sampai kemudian adik-adik saya di SMA, adik-adik saya di SMK, Anda salah milih guru. Gus Miftah sering mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Kalau saya kemudian menasehati dulu mbak-mbak saya di Sunan Kuning, ini wali yang paling menyenangkan, Sunan Kuning, dulu sebelum tutup, saya lebih gampang menasihati mereka daripada orang yang salah milih pengajian. Maka kemudian dicontohkan bagaimana kita milih guru yang tepat. Seperti dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Bagaimana kemudian beliau mencari guru yang tepat? Karena gurumu akan menentukan bagaimana nasibmu ke depan. Disitulah kenapa seorang Deddy Corbuzier milih masuk Islam melalui Gus Miftah. Karena waktu itu saya bilang, Mas Deddy, besok Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islam akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Saat itu Mas Ganjar, dia telepon saya, Gus, tolong saya dibimbing masuk Islam. Sudah, kamu cari guru yang lain saja. Toh teman kamu ustadz banyak. Kalau kamu pengen Islam di Istiqlal, saya teleponkan Profesor Nazarudin. Kalau mau di mana, saya silahkan. Tapi dia nggak mau, Mas. Dengan mengatakan apa? Gus Miftah dulu pernah bilang sama saya, besok Islam saya seperti apa tergantung pintu masuknya. Dan saya pengen masuk Islam melalui pintu yang ramah. Dan kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. 2 minggu yang lalu Mas Ganjar, sebulan yang lalu saya diundang di acara Kick Andy. Salah satu bintang tamunya saya, dan salah satunya lagi adalah seorang, mohon maaf, mantan pendeta dari Semarang. Selesai acara, beliau seorang rohaniawan, jadi tersangka-tersangka terpidana mati di Nusa Kambangan, kalau mau dieksekusi beliau yang membimbing. Selesai acara Pak Imam, saya diminta nomor HP. Gus Miftah boleh nggak saya minta nomor HP-nya? Kenapa? Saya tertarik dengan Islamnya Gus Miftah. Saya tertarik dengan kemudian penyampaian Gus Miftah terhadap Islam yang ramah dan menyenangkan. Boleh nggak saya minta nomor HP-nya? Saya kasih, beliau WA saya. 2 minggu kemudian saya disamperin ke hotel. Beliau mengatakan apa sama saya? Kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya masuk Islam. Tak marahin, jangan masuk Islam Bu. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat. Tapi ternyata dia ngeyel Mas. Akhirnya dia bertanya satu pertanyaan. Pertanyaan beliau waktu itu adalah, dari mana Gus Miftah yakin yang dipotong oleh Ibrahim itu lehernya Ismail bukan Ishak? Dari mana Anda bisa meyakini? Karena dalam Al-Quran itu gak ada nama Ismail di situ, yang dipotong Ismail. Dari mana Anda meyakini? Kalau Gus Miftah bisa meyakinkan saya bahwa yang dipotong itu adalah Ismail dengan dalil yang tepat, saya masuk Islam. Saya terangkan 20 menit, akhirnya dia mengatakan ini yang sari jawabannya, dan saya menyatakan masuk Islam. Saya pengen kemudian Islam itu digambarkan dengan yang menyenangkan. Maka saya mengatakan orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak melihat hadismu, tidak melihat kitab sucimu, tetapi orang non-Islam melihat akhlak dan perbuatanmu. Kalau kamu pengen mengatakan Islam ini agama yang baik, tunjukkan akhlak dan perbuatanmu yang baik. Saya dapat tamu di TV, ketika saya ada bintang tamu, ada bule masuk dari Islandia, umur 22 tahun. Begitu tahu saya pakai belangkon seperti ini, menurut dia pakaian yang aneh, dia tanya, "Who are you? Kamu siapa?" Saya jawab, "Ustadz," dia tidak paham. Akhirnya saya sampaikan, "Muslim teachers." Baru kemudian dia ngeh. Kemudian saya tanya, "And you?" "I am Audur Linda from Iceland." Saya tanya, "Agama kamu apa?" "Before I am Christian and now I am atheist." Saya bilang, "Kenapa kamu menjadi orang ateis?" "Because God is nothing." Tuhan itu nggak ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi.
We are believe in science. Kita hanya percaya dengan ilmu pengetahuan. Diskusi sama saya, Mas. Karena saya keburu mau syuting, dia tanya, kenapa sih dalam Islam perempuan kok harus berjilbab? Kenapa kemudian kita bersentuhan dengan perempuan dalam Islam kok dilarang dan lain sebagainya? Tolong Anda jawab sama saya. Akhirnya saya sampaikan, kamu tinggal di mana? Iceland. Tahu nggak GBR, Great Britannia, Inggris? Ya. Di sana punya ratu namanya siapa? Ratu Elizabeth. Pertanyaan saya, bisa nggak orang-orang awam di Inggris untuk berdekatan dengan Ratu Elizabeth? Nggak bisa, dia ratu, dia orang terhormat, kita nggak boleh berdekatan dengan beliau, apalagi bersentuhan dengan beliau. Saya sampaikan kepada Audur Linda, dan posisi wanita dalam Islam terhormat, bahkan lebih terhormat daripada posisi Ratu Elizabeth. Itulah kenapa Islam melarang kami untuk bersentuhan dengan perempuan. Langsung dia bilang apa, Mas? This is so amazing for me. Sorry, I will to be a Muslim. Saat itu langsung saya syahadatkan seorang ateis dalam waktu 10 menit, Mas. Bisa dicek di Instagram saya. Maka yang pengen saya sampaikan apa? Adik-adikku, tolong carilah guru yang ramah. Jangan guru yang suka marah-marah. Carilah guru yang menyenangkan. Jangan yang menakutkan. Karena konsep agama ini akan diterima oleh masyarakat ketika agama ini disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Sama halnya hari ini pandemi, Mas Imam. Orang-orang takut akan mati. Bagaimana kemudian mereka lupa diuji oleh Allah dalam Al-Baqarah 255, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf ila akhiril ayah. Maka kemudian yang terjadi apa? Mereka mencari guru. Maka di saat mencari guru seperti ini, tolong Anda cari guru yang tepat. Sebagaimana Imam Syafi'i, kalau kemudian hari ini kita dituntut untuk taat kepada pemerintah dan kita melakukan itu, demikian juga sebagai seorang murid, tolong Anda mencari guru yang tepat dan taati gurumu. Kenapa kemudian harus mencari guru yang tepat? Karena salah satu syarat ilmu itu bisa masuk ke dalam sanubari kita manakala ada ketaatan dari seorang murid kepada guru. Yang terjadi akhirnya apa? Rasa mahabbah. Rakyat mahabbah kepada pemimpinnya, murid mahabbah kepada gurunya. Kemudian timbal baliknya adalah pemerintah mahabbah kepada rakyatnya, guru mahabbah kepada muridnya. Maka dikatakan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kalian menjadi orang yang tidak hanya mencintai tapi juga dicintai. Saya ingin cerita, Mas Ganjar, bagaimana kemudian kedekatan Imam Syafi'i kepada gurunya yang namanya Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik ini banyak perbedaan, tetapi mereka saling menghormati. Maka kemarin rame-ramenya saya ditanya, bagaimana Gus memahamkan masyarakat terhadap posisi Habib? Apakah Habib itu harus kita taati semuanya? Apakah Habib itu semua perkataannya harus kita ikuti? Adik-adik yang anak-anak SMA, tolong pahami kalimat saya. Bedakan Habib, bedakan antara sosok dan perilakunya. Antara sosok dan perilakunya. Sosoknya Habib, zuriyahnya Kanjeng Nabi, wajib untuk dihormati. Tetapi perilakunya tidak harus ditaati. Maka saya nggak mau ada istilah kriminalisasi Habib, nggak ada kriminalisasi ulama. Karena hukum itu yang dilihat bukan sosoknya, tetapi perilakunya. Kalau perilakunya salah, maka harus ada proses hukum. Sosoknya bisa siapa? Ya bisa Habib, bisa kiai, bisa pejabat. Maka kemudian bahasa kriminalisasi ulama ini justru, mohon maaf, ini bahasa yang kurang tepat. Kriminalisasi ulama itu Pak Ganjar, kalau ngundang kiai mulai nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Sebenarnya dikasih Gus cuma sedikit, beda lagi pasalnya 335, perbuatan tidak menyenangkan. Saya sampaikan, bagaimana kemudian seorang Syafi'i menghormati gurunya walaupun berbeda pendapat. Jadi kalau ada Habib, hormati sosoknya, tapi tidak harus kemudian diikuti perilaku dan perkataannya. Maka dikatakan dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Begitu kita tidak taat, belum tentu kita membenci dia. Contoh begini, yang sering saya sampaikan, Imam 4, Imam Madhab, soal tahiyat itu kan semuanya berbeda, Mas. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Sekali naik langsung turun. Hanafi. Imam Maliki,
Setiap ketemu kalimat Allah, tangannya diangkat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillah, asyhadu alla ilaha illallah. Tuing 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 setiap ketemu kalimat Allah. Imam Hambali dari awal sampai akhir tangannya digerak-gerakkan. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Gus Miftah ikut yang mana? Saya ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti saya membenci pendapatnya Imam Hanafi. Tapi bukan berarti saya membenci pendapatnya Imam Maliki. Saya seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah. Demikian juga ketika Anda memutuskan menggunakan Hanafi begini-begini, boleh. Maliki begini-begini, boleh. Hambali begini-begini, boleh. Ya nggak boleh begini-begini, Mas Imam gitu. Terus tahiyat begini-begini gitu. Nah, hormati sosoknya, tapi jangan diikuti perilakunya ketika perilaku itu mohon maaf tidak sesuai dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dicontohkan oleh Imam Syafi'i, bagaimana kemudian dia berguru kepada Imam Maliki. Akhirnya di antara mereka ada mahabbah. Sampai puncak mahabbah itu anak-anakku SMK dan SMA, Imam Maliki satu malam tidur bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Di saat itu Rasulullah mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, baligh salami ila Syafi'i. Sampaikan salamku Rasulullah kepada muridmu namanya Imam Syafi'i. Mahabbah. Sampai gurunya mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah nitip salam kepada Imam Syafi'i. Begitu dia bangun, disampaikan mimpi ini kepada muridnya Imam Maliki. Kamu sekarang sowan ke pondoknya Imam Syafi'i. Sampaikan kepada Syafi'i, semalam saya Maliki bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menitipkan salam untuk dia. Datanglah murid kepada rumahnya Imam Syafi'i. Pak Kiai, kula didhawuhi kali Pak Kiai Imam Malik, bilih wau dalu Kiai Imam Malik mimpi kepanggih kali Kanjeng Nabi nitip salam kali panjenengan. Ini mahabbah, Mas. Jadi puncak tertinggi dari rasa hormat itu adalah mahabbah. Saya menghormati Mas Ganjar menghormati saya, jatuhnya adalah mahabbah, rasa cinta. Maka kemudian tadi mengingatkan ketika ada salah. Imam Syafi'i dikasih salam seperti itu dari Rasulullah, senangnya minta ampun, Mas. Itu kalau surur tahadus bin nikmah, jubahnya dicopot diberikan kepada santri yang memberikan salam kepada dia. Nyoleh tak hadiah. Karena Imam Syafi'i tahu, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsani minha. Kalau kamu dihormati, maka kamu harus lebih menghormati dia. Dikasih jubah. Sampai rumahnya Imam Malik, santrinya tersenyum dipanggil oleh Kiai Imam Malik. Kowe guyu-guyu dhewe ngopo? Nyuwun sewu Kiai, kula diwenehi jubah kali Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Boleh nggak saya pinjam jubahnya? Untuk apa Kiai? Jubahnya Imam Syafi'i akan saya cuci dan bekas air minumnya akan saya minum. Bekas air cuciannya akan saya minum. Kenapa? Syafi'i ini bukan orang main-main. Sampai Rasulullah nitip salam kepada Syafi'i. Jubahnya dicopot, Mas. Kemudian bekas cuciannya diminum oleh Imam Malik. Inilah puncak mahabbah. Maka kenapa saya sarankan jangan sampai salah milih guru. Al ilmu bila saykhin fasykhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru, guru nembahne setan. Sampai satu ketika Mas Ganjar, saya senang cerita Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i mulang di masjid. Begitu mendengar muridnya mulang di masjid, Imam Maliki datang sembunyi-sembunyi, khawatir mengganggu fokus dan konsentrasinya Imam Syafi'i. Beliau berdiri di belakang tembok mendengar pengajian Imam Syafi'i. Beliau menuliskan khot di tembok Masjid Nabawi. Apa tulisannya? Man arada ilmu nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris. Barang siapa menghendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji dengan Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i keluar melihat khot gurunya, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Beliau tersenyum, kemudian menambahkan tulisan di bawah tulisan Imam Malik. Apa tulisannya? Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Makanya tolong ya adik-adik, di saat hari ini Anda ketakutan dengan pandemi, Anda hari ini sadar tentang agama, tolong nyarilah guru yang benar-benar tepat. Maka guru-guru ini akan mengarahkan kepada kita nggak boleh takut berlebihan dengan pandemi. Kita harus prokes, kita harus menjaga protokol kesehatan, tapi kita nggak boleh ketakutan dengan pandemi ini. Saya sering mengatakan apa? Ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya.
Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Saya sampaikan apa? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka kemudian apa? Kita ikuti aturan pemerintah, tapi jangan kemudian kita terlalu parno, Pak. Terlalu parno. Toh kemudian ajal kita itu matinya karena apa? Sudah ditentukan oleh Allah. Hari ini kita nggak mau keluar rumah, pakai masker, semuanya dilakukan. Ternyata matinya di rumah bukan karena corona, diamuk bojone mergo ora duwe penghasilan. Maka menyikapinya jangan berlebih-lebihan. Gini aja lah Mas, coba Anda bayangkan ini. Saya mau tes psikologis Anda semuanya. Coba Anda bayangkan, kalau Anda kemudian naik perahu di sungai, kemudian perahunya bocor. Perahunya bocor. Di sekeliling perahumu ada banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya satu, Mas. Kalau Anda membayangkan di tengah sungai, Anda naik perahu, kemudian perahunya bocor, dan di situ banyak buaya, yang perlu kamu lakukan satu, apa? Berhenti membayangkan. Ya, berhenti membayangkan. Saya mencatat begini, kecemasan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada membuang waktu kita untuk cemas terhadap apa yang belum pasti terjadi, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi. Makanya kenapa kita butuh simulasi-simulasi. Saya ulangi, saya tuh kebetulan hari ini paling seneng Mas membuat quote-quote. Kayak saya kemarin acara di TV terakhir sama Mas Sandiaga Uno. Saya tanya, Mas Sandi suka apa olahraganya? Lari, bersepeda, apa jalan? Dia bilang, saya suka lari Gus. Kalau Gus Miftah, saya lebih suka jalan. Kenapa Gus? Karena hidup tentang perjalanan bukan pelarian. Makanya kalau adik-adik lihat Pak Ganjar sukses seperti ini, Anda jangan lihat suksesnya. Ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Maka kalian harus tahu kenapa keringat itu asin. Jawabannya sederhana. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Pak Imam, tambahi. Saya ulangi ya. Kecemasan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada Anda membuang waktu untuk cemas terhadap apa yang belum pasti terjadi, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi. Maka ketika Allah memberikan ujian yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Dia tidak memerintahkan kita untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Dia memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Hadapilah nikmat dengan syukur, terimalah musibah dengan sabar. Maka kalau gitu kita lakukan, insya Allah kita fine-fine saja. Kalau kemudian hidupmu diselimuti banyak masalah, berbahagialah, berarti Anda manusia. Karena kalau diselimuti kelapa berarti klepon. Disinilah kemudian kita harus optimis, karena fa inna ma'al usri yusra. Karena setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di lain itu Allah memberikan semangat dalam surat At-Taubah 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Lebih dari itu dikatakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Ingat, kesedihan itu akan membesar ketika diomongkan, tapi kesedihan itu akan semakin mengecil ketika dirahasiakan. Kita contoh akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu kalau senang ngomong, kalau susah diem. Warganya Pak Ganjar sebaliknya, kalau seneng diam, kalau susah ngomong. Lan duwe duit meneng, ran duwe duit bengok-bengok. Wonge ya teko. Ya nganggo blangkon. Maka barangkali itu Mas Ganjar yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semuanya. Bagaimana kemudian kita menghadapi musibah ini dengan penuh optimisme. Insya Allah saya belajar dari karakteristik orang berpuasa. Orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga. Tetapi kenapa orang berpuasa mau bersabar? Jawabannya satu. Orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga, kenapa mereka mau bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib
pasti datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya spirit kebangsaan yang bagus, menyampaikan dengan enak, dengan guyon, tapi makjeleb keliling ke anak-anak muda, pelajar biasanya sering bareng sama Gus Miftah. Tapi karena kondisi seperti ini, tentu tidak bisa melaksanakan secara luring, dan hari ini kita laksanakan secara daring. Mungkin nanti di Ramadan juga bisa kita lakukan. Ya mungkin hybrid begitulah, luringnya dikit, daringnya bisa lebih banyak. Tapi jangan berhenti, karena ini bagian dari ikhtiar kita mencoba mencari jalan keluar agar aktivitas semacam ini tetap bisa jalan dengan baik. Yang selamat menghadapi pandemi ini bukan yang kuat, bukan yang punya banyak duit, bukan yang paling sehat. Tetapi yang akan selamat adalah mereka yang paling bisa beradaptasi dengan semua perubahan yang begitu cepat. Insya Allah kalau kita mampu beradaptasi, kita akan selamat. Ya Alhamdulillah minimal tahun ini tidak sehoror tahun kemarin lah. Ini karena ada persiapan setahun, kemudian ada banyak simulasi dan vaksin kita doakan semakin cepat. Makanya kemarin Mas Ganjar saya motong 2 sapi. Saya syukuran karena Pak Jokowi memberikan vaksin gratis kepada masyarakat.